Bang, problem of evil udah diterbantahkan. Emang kenapa problem of evil? Problem of evil itu ya masalah etisme. Kenapa jadi masalah agama? Beberapa waktu yang lalu, gue ngambil kursus The Problem of Evil in Islam di Sapiens Institute. Pre-course terdiri dari 8 sesi dengan tiap video 10-15 menit. Dan diakhiri dengan pertanyaan yang memerlukan jawaban. Setiap argumen etisme pada logical problem of evil direspon dengan baik dan diselesaikan dengan jelas dari bagaimana Islam menjawab hal-hal itu. Untuk video kali ini gue coba akan meringkas dari kursus yang gue hadiri saat itu untuk menarik kesimpulan umum bagaimana menyangkal problem of evil sebagai seorang muslim. Namun untuk video kali ini juga gue nggak akan mengeksplorasi tiap argumen para filsuf etis dan para ateolog karena menurut gue itu boring dan tentu perlu banyak waktu untuk elaborasikan tiap argumen mereka yang pada dasarnya sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa kejahatan dan penderitaan itu terjadi. Demikian dari situ dipertanyakanlah suatu atribut ketuhanan yang menekankan adanya kontradiksi logis pada atribut ketuhanan yang membuat kepercayaan teisme menjadi nggak rasional. Dan dari sinilah yang dinamakan dengan the logical problem of evil atau masalah logis kejahatan. Adanya kejahatan dan penderitaan di dunia tampaknya menjadi tantangan yang serius bagi kepercayaan akan keberadaan Tuhan yang sempurna. Jika Tuhan Maha Tahu, tampaknya Tuhan akan mengetahui semua hal mengerikan yang terjadi di dunia kita. Jika Tuhan Maha Kuasa, tentu Tuhan akan mampu melakukan sesuatu terhadap semua kejahatan dan penderitaan yang ada. Lebih jauh lagi, jika Tuhan Maha Sempurna secara moral, maka pastilah Tuhan ingin mengatasi hal-hal itu. Namun, kita menemukan bahwa dunia kita dipenuhi dengan banyak sekali contoh kejahatan dan penderitaan. Fakta-fakta tentang kejahatan dan penderitaan tampaknya bertentangan dengan klaim orang teisme ortodoks yang mengatakan bahwa ada sosok Tuhan yang sangat baik. Demikian, Tuhan hanya membuat alam semesta menjadi kurang bermoral. Karena jika kita menganggap Tuhan sebagai pengendali ciptaan, maka Tuhan adalah sumber dari semua penderitaan. Tidak masuk akal secara moral untuk menyembah sesuatu yang menyebabkan begitu banyak penderitaan yang tidak dapat dibenarkan. Itulah pandangan logis akan masalah adanya kejahatan yang mempertanyakan kontradiksi atribut ketuhanan. Apa sih argumen terbaik orang-orang etis itu apa? The problem of evil ini udah dibahas berkali-kali. Kalau kita lihat ke masa lalu, problem of evil sudah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah filsafat dan agama. Pertanyaan tentang masalah penderitaan dan kejahatan sudah ada sejak zaman filsuf Yunani kuno dengan berbagai bentuknya masing-masing. Salah satu versi terkenal menyiratkan sebuah trilema logis yang dikaitkan dengan filsuf Epikuros yang dikenal dengan The Epicurean Paradox yang menentang keberadaan dewa yang maha tahu, maha kuasa, dan maha baik dengan mempertanyakan atribusi apakah memang Tuhan benar demikian. Dalam filsafat barat, dewa yang dirujuk dalam masalah kejahatan ini adalah dewa yang ditemukan di dalam teisme ortodoks yang dikaitkan dengan agama Romawi atau Abraham, di antaranya Islam, Kristen, dan Yahudi, atau di antara teologi classical theism yang juga mendukung atribut persona ketuhanan. Problem of evil itu biasanya berlaku di agama Abrahamik ya kan, biasanya yang tuhan-tuhan personal ya kan. Nah kalau di deis itu nggak berlaku ya katanya. Memang para teisme sudah bersikap apologetik dengan mengambil sikap teodisi dalam mengatasi masalah logis kejahatan ini. Namun terkadang solusi argumentasi dikatakan kurang memadai dan terlalu komprehensif. Yang dari situ cukup memberikan dukungan prima facie bagi etisme sebagai suatu asumsi atau dugaan yang dianggap benar, kecuali dapat disangkal atau dibuktikan sebaliknya. Tapi kalau kita perhatikan, masalah logis kejahatan juga menjadi masalah yang tampaknya saling bertentangan. Pertama, para etis mengklaim bahwa Tuhan dengan atribut tertentu itu memang benar ada. Dan yang kedua, para etis mengklaim bahwa realitas kejahatan itu ada di dunia eksternal yang terukur dan terbukti secara objektif. Namun faktanya, para etisme tidak punya ukuran suatu realitas kejahatan objektif dan tidak tahu menahu ontologi kejahatan, apalagi kebaikan.
Gini, kalau lu mengatakan bahwa problem of evil itu ada, ya berarti lu berasumsi bahwa ada Tuhan. Tuhan itu dari setiap agama itu berasumsi bahwa Tuhan itu maha baik. Ya karena ketika lu mengungkapkan ya bagaimana problem of evil, masalah kejahatan dari Tuhan, berarti lu berasumsi bahwa Tuhan itu maha baik, ya kan? Baru tuh lu langsung menyimpulkan bahwa oh iya Tuhan itu maha baik, demikian ada problem of evil. Ketika lu mengasumsikan bahwa Tuhan itu maha jahat, demikian problem of evil itu nggak ada. Karena nyatanya Tuhan itu maha jahat, nggak ada keperluan masalah kejahatan. Kalau Tuhan maha jahat, nggak ada keperluan masalah kejahatan. Nah, para etis mereka bilang apa? Tuhan maha jahat atau maha baik? Maha jahat. Pasti mereka bilangnya Tuhan itu maha jahat. Ya demikian, problem of evil itu jadi invalid dong. Jadi nggak berlaku juga. C.S. Lewis, salah satu teolog dan filsuf agama terkemuka yang merupakan mantan etis, menyebut hal ini dalam bukunya sebagai argumen etismenya yang tidak masuk akal. Ia mengatakan, argumen saya melawan Tuhan pada waktu itu adalah alam semesta tampak begitu kejam dan juga tidak adil. Namun bagaimana saya bisa mendapatkan gagasan tentang adil dan tidak adil? Seseorang tidak akan menyebut suatu garis bengkok kecuali ia mempunyai gambaran tertentu tentang garis lurus. Dengan apa saya membandingkan alam semesta ini ketika saya menyebutnya tidak adil? Jika keseluruhan yang ditunjukkan itu buruk dan tidak masuk akal dari A sampai Z, kenapa saya yang seharusnya menjadi bagian dari pertunjukan itu mendapati diri saya berada dalam reaksi keras terhadapnya? Manusia merasa basah ketika jatuh ke dalam air karena manusia bukanlah binatang air, sedangkan ikan tidak akan merasa basah. Tentu saya bisa saja melepaskan gagasan saya tentang keadilan dengan mengatakan bahwa itu hanyalah gagasan pribadi saya sendiri. Namun jika saya mengatakan hal itu, maka argumen saya yang menentang Tuhan akan gagal. Dan juga karena argumen tersebut bergantung pada pernyataan bahwa dunia ini benar-benar tidak adil. Bukan hanya karena hal itu tidak terjadi untuk menyenangkan khayalan pribadi saya sendiri. Demikian ketika saya mencoba membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, dengan kata lain seluruh realitas menjadi tidak masuk akal. Dan saya terpaksa berasumsi bahwa satu bagian dari realitas, yakni gagasan saya tentang keadilan, itu penuh makna. Akibatnya, etisme menjadi tidak masuk akal. Jika seluruh alam semesta tidak memiliki makna, kita tidak akan pernah mengetahui bahwa alam semesta tidak memiliki makna. Sama seperti jika tidak ada cahaya di alam semesta, demikian tidak ada makhluk yang mempunyai mata. Dan kita tidak akan pernah tahu bahwa alam semesta itu gelap, karena gelap menjadi tak bermakna. Demikian apa suatu ukuran dari sebuah kejahatan, penderitaan, atau bahkan kebaikan? Apakah dari pernyataan dan keyakinan kita sendiri? Kalau kita menggunakan kepercayaan moral yang bergantung pada mayoritas, bagaimana bisa kita menyatakan bahwa pernyataan kita itu benar dan rasional? Dan bagaimana bisa kita merasa yakin bahwa pernyataan minoritas itu salah dan irasional? Apa itu baik dan jahat? Kayak Bertrand Russell sendiri dalam perdebatannya dengan Frederick Coplestone ya di abad ke-20. Frederick Coplestone, seorang filsuf East, dia nanya tuh ke Bertrand Russell, apa itu baik dan jahat? Bertrand Russell bilangnya sama kayak melihat kuning dan hijau ya kan. Terus lu melihat melalui warnanya ya kan. Apa fakultas apa? Lu mekanismenya apa digunain? Bertrand Russell bilangnya apa? Perasaan gua sendiri. Karena dia nggak punya mekanismenya sebagai seorang empiris, sebagai orang-orang etis yang naturalis, empiris, materialis, mereka itu nggak punya mekanismenya. Ketika mereka mengatakan apa itu suatu kejahatan dan apa itu suatu kebaikan, lo itu nggak punya ontologi apa itu jahat dan baik. Sebagai seorang etis, lo itu nggak bisa menjustifikasikan suatu kejahatan dan kebaikan. Lo itu nggak tahu pada dasarnya apa itu baik dan buruk ya. Suatu ketika ada seorang suami yang memiliki rumah tangga dengan seorang istri yang perhatian. Suami itu adalah seorang pecandu alkohol yang gemar mabuk-mabukan. Namun ia tetap sayang kepada istrinya. Istrinya mengetahui bahwa suaminya adalah seorang pecandu alkohol dan selalu marah akan hal itu dan menganggapnya sebagai kejahatan moral karena istrinya tahu bahwa alkohol akan membahayakan diri suaminya dan orang di sekitarnya. Tetapi suaminya tetap kekeh untuk selalu mabuk-mabukan karena menurutnya itu bukan suatu kejahatan moral. Dan ia percaya itu nggak akan membahayakan istrinya dan orang di sekitarnya karena ia yakin ia bisa mengontrol hal itu. Suatu hari istrinya menunggu suaminya pulang ke rumah. Istrinya berharap suaminya pulang ke rumah dengan tidak mabuk-mabukan. Tapi pada saat itu ternyata suaminya sedang mabuk-mabukan.
sebagai seorang pencandu yang gak bisa lepas dari alkohol. Jam malam tiba, suaminya pulang ke rumah dan menjumpai istrinya. Namun setelah sampai di rumah, suaminya gak sengaja ngejatoin vas bunga yang menimpa seekor anjing di rumahnya dengan menyebabkan luka pada anjingnya. Dan saat itu, istrinya sangat yakin bahwa suaminya memukul vas bunga karena efek mabuk-mabukan yang mengakibatkan seekor anjingnya luka-luka. Dan ia menganggap hal itu sebagai kejahatan moral yang dilakukan oleh suaminya. Lalu dari situ, istrinya memukul wajah suaminya sampai bengap dan luka-luka karena apa yang telah dilakukan oleh suaminya itu. Dan istrinya merasa bahwa memukul suaminya itu dibenarkan demi kebaikan sekitarnya dan juga suaminya sendiri. Namun suaminya memandang hal itu secara berbeda. Suaminya menganggap bahwa istrinya lah yang telah melakukan suatu kejahatan moral dengan memukulnya sampai bengap dan luka-luka karena ia sendiri tidak sengaja menjatuhkan vas bunga yang menimpa anjingnya dan yang mana istrinya tidak tahu akan hal itu. Demikian, suaminya menganggap perilaku istrinya itu tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, apakah perilaku istrinya itu perlu dibenarkan atau apakah perilaku suaminya yang perlu diabaikan? Ini merupakan salah satu bentuk dilema moral yang dapat dijawab oleh orang teis namun tidak pada orang etis. Orang etisme mungkin akan menjawabnya dengan bilang tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, sama seperti penjelasan alam semesta. Atau mereka akan menjawabnya dengan pandangan mereka masing-masing yang saling mengatakan dengan preferensi yang berbeda-beda tanpa ada pondasi dan pembenaran ontologi dan tanpa tahu bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Nah, ketika lu menyatakan suatu problem of evil, ya demikian itu lu menyatakan bahwa ada moralitas objektif ya, secara intuitif kan. Dari situ lu menyimpulkan oke, ada moralitas objektif. Padahal ketika lu ditanyai balik sama orang-orang teis, lu bakal jawabnya apa? Well, moralitas itu konstruksi sosial, moralitas itu subjektif. Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah apakah kejahatan objektif itu benar ada dalam etisme? Karena untuk mengklaim bahwa suatu kejadian atau tindakan itu jahat secara objektif, yakni secara realitas faktual, diperlukan standar realitas faktual tentang apa itu yang baik, apa yang secara objektif itu baik, dan apa yang secara objektif itu jahat, dan apa itu keadilan dan juga apa itu ketidakadilan. Jika etis menolak keberadaan Tuhan, maka moralitas objektif atas baik dan jahat secara bersamaan akan tertolak. Jadi semua kejadian dan tindakan baik dan jahat itu hanyalah masalah preferensi, bukan masalah faktual. Dan faktanya, orang etis merupakan seorang relativis yang meyakini bahwa fakta moral itu bersikap subjektif dan dicapai melalui sistem moral yang sebagian besar bergantung pada nilai-nilai preferensi masing-masing dan struktur yang juga bergantung pada suara mayoritas yang lebih keras, lobby yang lebih kaya, tren sosial yang paling menggoda, dengan iming-imingan rasionalitas dari keinginan pribadi, bukan hal objektivitas. Jika relativisme moral etis itu benar, maka kejahatan moral objektif tidak mungkin ada, karena kejahatan akan menjadi relatif. Dan apapun yang dikeluhkan oleh orang etis bahwa Tuhan menyebabkan banyaknya kejahatan, itu hanyalah masalah preferensi subjektif dan keinginan pribadi, bukan karena kejahatan faktual yang bersifat objektif. Dan sayangnya, jika kejahatan objektif tidak ada, maka kebaikan objektif juga tidak ada. Demikian, tolak ukur kejahatan menjadi tidak terukur karena tidak adanya kebaikan yang dapat diukur. Tetapi pertanyaannya, jika orang etis mengklaim bahwa Tuhan itu tidak ada karena kejahatan objektif ada, berarti relativisme moral etis itu salah dan moral objektif orang teis itu benar. Demikian Tuhan teis itu harus ada karena Tuhan teislah yang memberikan standar kejahatan dan kebaikan yang menjadi objektif. Lalu masalah problem of evil akan sepenuhnya menjadi masalah etisme, bukan masalah teisme. Karena orang teis memiliki jawaban akan hal itu, sedangkan orang etis tidak memiliki jawabannya. Itu merupakan masalah fundamental yang seharusnya mereka bisa selesaikan. Namun sampai sekarang mereka masih memperdebatkan dengan perdebatan mereka yang nggak bisa didebatkan, dengan diselingi asumsi masing-masing pendebat yang menjadikan setiap perdebatan menjadi tidak dapat diperdebatkan karena hal yang didebatkan. Lu itu kagak tahu, lu nggak punya mekanismenya apa itu jahat dan baik. Ngapain lu ngomongin problem of evil? Oke, suffering terjadi, penderitaan itu terjadi. Ya udah, masalahnya jadi apa? Naturalistic fallacy, hal-hal yang jahat demikian itu jahat.
jahat. Ya baik itu demikian yang baik. Masalah lu nggak ada pembenaran, mekanisme lu nggak ada bukti dari sini, nggak bisa menyimpulkan itu baik atau jahat. Dan lu juga percaya apa konstruksi sosial, mereka itu percaya moral subjektif, men. Mereka itu nggak percaya moral objektif, nggak ada mekanismenya dari sini. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, karena keterbatasan waktu, gue nggak akan membahas argumentasi para filosof atau ateolog kontemporer ateis analitis sekarang, karena cukup terlihat jelas bahwa setiap kesimpulannya itu akan sama, yaitu mempertanyakan atribut ketuhanan yang maha tahu, yang maha kuasa, dan yang maha baik. Namun mereka pada lupa bahwa masalah logis kejahatan dengan ketiga premis seperti itu hanya berlaku ke orang Kristen. But we are not a Christian, we are Muslim. Ajaran kekristenan didasarkan sepenuhnya pada cinta kasih, sedangkan ajaran Islam didasarkan pada rasa hormat dan keadilan. Sudah jelas pandangan teologi dan filsafat kedua agama jelas berbeda dalam hal ini, dan itu merupakan masalah besar dalam the problem of evil. Memang benar, kita percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dan maha baik. Tetapi kita juga percaya atribut lainnya yang diabaikan dalam premis the problem of evil, bahwa Tuhan itu adalah Al-Hakim, yaitu yang maha bijaksana dan maha adil. Demikian, hal itu sepenuhnya menggeser keseimbangan terhadap premis argumen masalah logis kejahatan yang hanya mempertanyakan tiga atribut ketuhanan ortodoksi. Kita alhamdulillah sebagai seorang muslim, the problem of evil easy. Kita meyakini bahwa kita tidak hidup di bawah cosmic despotic under secularistic world. Kita tidak mau ada kejahatan dan keburukan di sini. Kita tidak mau ada penderitaan. Therefore kita mau enjoy di sini, despotic, hura-hura di sini tuh. Kita nggak meyakini sebagai seorang muslim itu, karena kita meyakini bahwa hidup itu ujian, ya kan? Life is a test. Jelaskan dalam Quran, ya kan? Itu suatu kejahatan atau kebaikan di dalamnya itu ada suatu hikmah, ya kan? Bisa dikatakan sebagai hikmah karena hidup ujian sendiri. Dalam Islam, penekanan pada pengetahuan dan kebijaksanaan atau keadilan Tuhan tidak dapat diabaikan ketika kita membahas masalah kejahatan dalam bentuk apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan di dalam Quran bahwa Ia adalah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana juga maha adil. Dan akan menjadi kesalahpahaman yang umum bahwa pengalaman kejahatan, kesengsaraan, atau penderitaan itu merupakan tanda kemarahan atau ketidaksenangan Tuhan. Padahal dalam teologi Islam kita membedakan antara cinta Tuhan dan kehendak Tuhan. Suatu kehendak atau izin Tuhan agar sesuatu pengalaman itu terjadi tidak kita samakan dengan cinta Tuhan atas kejadian itu. Beberapa contoh diantaranya misalkan Tuhan itu membenci suatu kekafiran dan juga penindasan. Namun Tuhan juga mengizinkan orang untuk bebas memilih. Mereka bisa memilih untuk kafir dan mereka juga bisa memilih untuk menindas orang lain. Tuhan itu senang jika orang berbelas kasih satu sama lain, tetapi Tuhan tidak pernah memaksa orang-orang untuk berbelas kasih. Tuhan benci jika orang itu membunuh, mencuri, atau menipu, tetapi Tuhan memberi manusia kehendak bebas. Entah mereka mau memilih untuk dibenci dengan melakukan tindakan seperti itu, atau mereka memilih untuk dicintai dengan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ketika penderitaan dan kejahatan terjadi dimanapun di dunia, itu terjadi karena izin Tuhan demi kebijaksanaan atau keadilan yang lebih besar, atau yang biasa kita kenal dengan hikmah, yang mana hal itu tidak disamakan dengan cinta Tuhan itu sendiri. Karena pandangan teologis Islam mengatakan bahwa tidak ada kejahatan atau keburukan yang murni atau mutlak, melainkan hanya ada yang bersifat parsial, yaitu sebagian atau subjektif, yang terjadi atas pengetahuan, kebijaksanaan, dan izin Tuhan untuk berbagai kemungkinan yang dapat dibenarkan secara moral. Kejahatan atau keburukan yang bersifat murni atau mutlak itu tidak dapat diimbangi oleh kebaikan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Dan kejahatan atau keburukan yang bersifat murni atau mutlak tidak pernah kita atribusikan kepada Tuhan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwanya menegaskan adanya keburukan itu terjadi dengan hikmah, dan suatu keburukan jika dilihat dari sisi hikmahnya itu termasuk bagian dari kebaikan. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melakukan keburukan sedikit pun. Setiap perlakuannya itu pasti berupa baik dan penuh dengan kebaikan. Dan sesungguhnya Tuhan tidak menciptakan keburukan yang murni atau yang mutlak. Namun segala sesuatu yang Dia ciptakan itu mengandung kebijaksanaannya atau hikmah, yang jika dilihat dari sisi hikmah tersebut maka akan terlihat suatu kebaikan.
Akan tetapi, keburukan itu telah ditetapkan akan ada di sebagian manusia. Dan ketetapan itu adalah keburukan yang bersifat parsial atau sebagian saja, dan kemungkinan bisa bertambah tergantung manusianya. Adapun keburukan yang bersifat murni menyeluruh atau keburukan yang mutlak, maka Tuhan disucikan dan terbebas dari hal tersebut. Dan inilah suatu keburukan yang tidak disandarkan kepadanya. Setiap keburukan, kejahatan, dan penderitaan itu tidak ada yang bersifat murni atau mutlak, melainkan itu terjadi karena adanya hikmah, baik itu besar maupun kecil, baik itu tersembunyi maupun tidak tersembunyi. Dan kalau orang etisme keberatan dengan mengatakan bahwa mereka tidak percaya dan memahami bahwa suatu kejahatan atau keburukan itu memiliki hikmah, keadilan, atau makna di baliknya, itu dinamakan dengan the personal incredulity fallacy. Alih-alih memberikan bukti atau penalaran logis terhadap ide tersebut, mereka malah mengabaikannya hanya karena tidak masuk akal bagi mereka atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Dan itu juga akan menjadi argument of ignorance fallacy, dengan berpendapat bahwa keyakinan dengan pemahaman terkait ide hikmah dalam masalah kejahatan itu salah karena tidak ada bukti yang mengatakannya demikian. Padahal keterbatasan manusia untuk memahami pengetahuan dan maksud dari kehendak Tuhan tidak mungkin sepenuhnya kita bisa mengerti. Karena sebagai manusia kita nggak melihat segalanya dan memahami segalanya. Terbukti lautan yang ada saja baru sekitar 5-10% kita jelajahi. Tetapi kita sudah bertindak arogan, merasa lebih memahami cara kerja dunia fisik dan metafisik. Sangat terlihat jelas argumen seperti itu hanya berpacu pada egosentrisme yang didasarkan oleh bias kognitif dari masalah ego. Ingat lu, realitas lu di sini sebagai apa? Sebagai seorang muslim, bahwa lu punya eksistensi yang jauh lebih tinggi, tujuan yang lebih tinggi, hidup yang lebih tinggi dibandingkan lu menjadikan sebuah dunia sekularistik di bawah under the cosmic despotic ini. Demikian cukup jelas sampai di sini bahwa jika Allah mengizinkan terjadinya keburukan, penderitaan atau kejahatan di dunia, itu terjadi karena ada hikmah yang mungkin dapat kita ambil. Karena dalam Islam kita tidak meyakini bahwa kita hidup di bawah cosmic disco. Islam mengajarkan bahwa dunia tempatnya kejahatan dan penderitaan karena dunia adalah ladang ujian dan cobaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Memang benar, mungkin saja bagi Tuhan untuk menciptakan dunia di mana penderitaan atau kejahatan tidak ada sama sekali. Akan tetapi, kehidupan ini sudah diciptakan dengan hikmah Tuhan untuk tujuan yang lebih besar, mendahului kehidupan abadi di surga di mana tidak akan ada penderitaan dan kejahatan lagi. Dan itulah suatu bentuk ketetapan Tuhan yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.